Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusnul Khatimah dari Prodi PIAUD semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam metode pembelajaran dan juga langkah-langkahnya, serta metode apa yang saya pilih untuk diterapkan di dalam kelas. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah strategi pembelajaran PAUD yang diampu oleh dosen Lely Fertilianadia MPD. Pengertian strategi. Strategi adalah pembelajaran yang dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengertian metode. Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Agar tujuan pembelajaran yang hendak dicapai bisa terrealisasi secara optimal, maka guru bisa menggunakan berbagai macam metode pembelajaran yang digunakan pada pendidikan anak usia dini. Macam-macam metode pembelajaran tersebut yaitu ada beberapa. Yang pertama adalah metode bermain, di mana metode bermain adalah bermain itu sendiri adalah aktivitas anak sehari-hari. Langkah-langkah dari metode bermain yaitu yang pertama tahap persiapan dan kedua tahap pelaksanaan. Di mana tahap pelaksanaan itu yang pertama adalah merumuskan tujuan yang hendak dicapai, dan tahap pelaksanaannya yaitu tahap pembukaan. Tahap ini guru memberikan arahan kepada murid apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Yang kedua ada metode bercerita. Bercerita adalah sebuah metode yang dalam proses belajar mengajar di mana seorang guru menyampaikan cerita secara lisan kepada seluruh atau sejumlah murid yang ada pada umumnya yang bersifat pasif. Langkah-langkah dalam bercerita yaitu menggunakan hendaknya melakukan beberapa hal di dalam tahap persiapan dan juga tahap pelaksanaan. Di mana tahap persiapan ini guru harus mempersiapkan apa yang akan diceritakan dan alat apa yang akan digunakan dalam bercerita. Terus langkah yang untuk melaksanakannya, guru pertama harus membuka atau menyampaikan kepada anak bagaimana cerita itu. Terus meyakinkan anak atau untuk memahami tujuan yang akan dicapai dengan meyakinkan pada murid pada tujuan yang hendak dicapai agar merangsang murid dan termotivasi mengikuti jalan cerita dari materi yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan memperlihatkan kepada seluruh murid tentang cara melakukan sesuatu. Langkah-langkah dari metode demonstrasi yaitu yang pertama ada tahap persiapan, di mana tahap persiapan ini guru harus mempersiapkan beberapa hal. Pertama, merumuskan tujuan. Yang kedua, mempersiapkan garis besar dari langkah-langkah tersebut. Terus yang ketiga, melakukan uji coba demonstrasi dengan menggunakan alat-alat yang dibutuhkan. Terus langkah yang kedua yaitu tahap pelaksanaan, di mana tahap pelaksanaan ini dimulai dengan langkah pembukaan, terus mengumumkakan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh murid. Terus langkah-langkah selanjutnya yaitu guru memulai demonstrasi dengan kegiatan-kegiatan yang bisa merangsang murid untuk berpikir. Yang kedua, menciptakan suasana yang menyejukkan yang bisa merangsang murid untuk berpikir. Terus menciptakan suasana yang menyejukkan dan menghindari suasana yang menegangkan. Yang ketiga, meyakinkan murid untuk mengikuti jalannya demonstrasi dengan memperhatikan reaksi murid. Yang keempat, memberikan kesempatan murid secara aktif untuk berpikir lebih lanjut sesuai dengan apa yang dilihat dari proses demonstrasi tersebut. Yang ketiga ada langkah penutup. Dalam metode demonstrasi ini ada langkah penutup, di mana dalam langkah penutup ini harus diakhiri dari proses belajar mengajar yang
yang menggunakan metode demonstrasi, hendaknya guru memberikan tugas-tugas tertentu yang ada kaitannya dengan demonstrasi tersebut. Yang keempat adalah metode simulasi. Metode simulasi adalah metode belajar mengajar dengan cara menirukan situasi tiruan untuk memahami konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Yang kelima adalah metode karya wisata. Metode karya wisata ini adalah cara mengajar yang dilaksanakan dengan jalan, mengajak para murid keluar kelas mengunjungi suatu tempat untuk mempelajari atau menyelidiki hal tertentu di bawah bimbingan guru ataupun pendidik. Yang keenam adalah metode tanya jawab. Metode ini adalah metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan pertanyaan yang diajukan oleh guru kepada muridnya. Dari keenam metode tersebut yang saya pilih untuk saya implementasikan ke dalam kelas, yaitu metode yang ketiga, yaitu metode demonstrasi yang sudah saya jelaskan tadi, di mana metode demonstrasi adalah metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan memperlihatkan kepada seluruh murid tentang cara melakukan sesuatu atau menunjukkan secara real proses mencontohkan dari materi yang disampaikan oleh guru. Contohnya di waktu tema bahasa, di waktu tema subtema perlengkapan dapur. Jadi guru mempersiapkan alat atau peralatan yang akan didemonstrasikan kepada murid dengan ditanyakan dulu peralatan dapur itu ada apa aja. Ada sendok, ada gelas, ada mangkuk, ada piring, ada wajan, ada panci, dan lain sebagainya. Setelah itu guru mendemonstrasikan atau memberikan contoh secara nyata, inilah yang dinamakan sendok, ini yang dinamakan gelas, ini yang dinamakan mangkuk, dan ini yang dinamakan piring. Nah, itu seperti itu metode demonstrasi diimplementasikan kepada murid, yaitu dicontohkan atau diperlihatkan secara langsung kepada murid atau siswa-siswi yang ada di kelas. Itu metode salah satu metode yang saya pilih dan saya implementasikan kepada anak murid di dalam kelas. Terima kasih, sekian video saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.